Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata coding yang diampu oleh Bapak Edi Rahman SE. Maka, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kali ini kami akan memaparkan materi tentang pengendalian sistem komputerisasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Is Fatimah Siti Nur Aisyah, Lia Rizky Sandi, Nur Syamsiah, Riani Andayani, Rima Ismayanti, saya sendiri Sri Dewi Utami, dan Yuri Fauzia. Pada kesempatan kali ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian pengendalian sistem komputerisasi. Yang kedua, jenis-jenis pengendalian. Yang ketiga, struktur fungsi sistem informasi. Dan yang keempat, pengendalian manajemen pengembangan sistem. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama adalah pengertian pengendalian sistem komputerisasi. Pengendalian sistem komputerisasi ini adalah sebagai serangkaian metode, kebijakan, dan prosedur yang terkoordinasi secara menyeluruh untuk kegiatan komputerisasi dan diterapkan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam suatu organisasi. Tujuannya yaitu adalah untuk menunjang pengelolaan data dan informasi secara terpadu, meningkatkan efisiensi operasional, sehingga membantu tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Kemudian ada jenis-jenis pengendalian. Yang pertama yaitu ada pengendalian umum. Pengendalian umum adalah sistem pengendalian internal komputer yang umum meliputi seluruh kegiatan organisasi menyeluruh. Adapun ruang lingkup, satu pengendalian top manajemen. Dalam lingkup ini termasuk pengendalian manajemen informasi, 2 pengendalian manajemen pengembangan sistem termasuk manajemen sistem informasi, 3 pengendalian manajemen sumber data, 4 pengendalian manajemen operasi, 5 pengendalian manajemen keamanan, dan 6 pengendalian manajemen jaminan kualitas. Ya, 2 yaitu pengendalian khusus atau aplikasi. Pengendalian khusus atau aplikasi adalah kontrol internal komputer yang berlaku khusus untuk aplikasi komputerisasi tertentu pada suatu organisasi. Ada 6 pengendalian aplikasi. Yang pertama, pengendalian batasan. Adalah jenis pengendalian yang didesain untuk mengenal identitas dan otentik tidaknya user sistem dan untuk menjaga agar sumber daya sistem informasi digunakan oleh user dengan cara yang ditetapkan. Yang kedua ada pengendalian masukan, adalah salah satu tahap dalam sistem komputerisasi yang paling penting dan mengandung resiko. Yang ketiga yaitu pengendalian proses. Pengendalian proses adalah pengendalian internal untuk mendeteksi jaringan sampai data menjadi error karena adanya kesalahan proses. Yang keempat yaitu pengendalian keluaran adalah pengendalian yang dilakukan untuk menjaga input sistem agar akurat, lengkap, dan digunakan sebagaimana mestinya. Yang kelima, pengendalian database merupakan jenis pengendalian internal yang didesain untuk menjaga akses ke dalam database dan menjaga integritas dari data tersebut. Dan yang terakhir yaitu pengendalian komunikasi aplikasi merupakan jenis pengendalian internal yang didesain untuk menangani kesalahan selama proses transmisi data dan untuk menjaga keamanan untuk dari data selama pengiriman informasi tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada struktur organisasi fungsi sistem informasi. Struktur organisasi dalam fungsi sistem informasi merupakan susunan formal bagaimana suatu organisasi mengelola, mengatur, dan mengoperasikan sistem informasinya. Sistem informasi ini mencakup teknologi, data, proses, dan sumber daya manusia yang membantu organisasi untuk mengumpulkan, mengelola, memproses, dan mendistribusikan informasi penting untuk mendukung operasi dan pengambilan keputusan. Disajikan di sini ada
Struktur organisasi mengenai fungsi sistem informasi dalam gambar tersebut menggambarkan adanya hubungan antara berbagai peran atau elemen dalam sistem informasi yang saling bekerja sama untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Setiap peran tersebut memiliki tanggung jawab yang spesifik, mulai dari pemakai hingga pengelola database. Untuk lebih jelasnya, berikut dijelaskan dari masing-masing peran yang terlibat. Yang pertama yaitu pemakai atau user. Pemakai merupakan pihak yang menggunakan sistem informasi untuk mencapai tujuan bisnis atau operasional. Pemakai ini biasanya berinteraksi langsung dengan sistem melalui antarmuka atau aplikasi yang disediakan. Lalu yang kedua, ada analisis sistem. Analisis sistem ini bertugas untuk mengidentifikasi dan mengelola kebutuhan pemakai, merancang solusi teknis yang sesuai, dan menentukan spesifikasi sistem informasi yang akan dibangun. Mereka menghubungkan antar pengguna dan pengembang sistem atau pemrogram. Yang selanjutnya yaitu pengelola database. Pengelola database bertanggung jawab untuk mengelola basis data, memastikan keamanan, integritas, dan aksesibilitas data yang digunakan oleh sistem informasi. Selanjutnya ada operator. Operator adalah pihak yang mengelola dan mengawasi operasi harian sistem komputer. Yang selanjutnya yaitu spesialisasi jaringan. Spesialisasi jaringan bertanggung jawab untuk merancang, mengelola, dan memelihara jaringan yang digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen sistem informasi. Yang selanjutnya itu programmer. Programmer bertanggung jawab untuk membuat kode pemrograman atau coding untuk mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dan mengembangkan perangkat lunak sesuai dengan desain dan spesifikasi yang diberikan oleh analis sistem. Dan yang terakhir yaitu komputer. Komputer mewakili infrastruktur perangkat keras yang mendukung seluruh sistem informasi ini, mencakup server, penyimpanan data, perangkat jaringan, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam pengendalian manajemen pengembangan sistem, ada beberapa tahapan. Yang pertama, ada perencanaan sistem. Perencanaan sistem mencakup penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Jika sistem berbasis komputer, desainnya mencakup spesifikasi peralatan yang digunakan. Tujuannya adalah menghasilkan spesifikasi sistem yang memenuhi kebutuhan fungsional pengguna. Menurut O'Brien 2005, perencanaan sistem meliputi 3 aktivitas utama. Yang pertama, desain user interface, yaitu merancang layar, formulir, dan dialog. Yang kedua, desain data. Yang pertama, menentukan entitas, kedua atribut, relationship, dan kaidah integritas. Yang ketiga, desain proses, membuat program dan prosedur seperti user service, application service, dan data service. Kemudian ada beberapa aturan yang diperhatikan dalam merancang suatu sistem interaksi manusia dengan komputer yang baik diantaranya. Yang pertama ada konsisten dalam warna, tampilan, jenis huruf, perintah, atau menu. Yang kedua, memungkinkan frequent user atau ahli di bidangnya menggunakan penggunaan shortcut untuk memudahkan pemakai saat berinteraksi dengan komputer sehingga perintah dan fasilitas yang tersedia lebih mudah dimengerti dan lebih cepat diakses. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang informatif. Setiap aksi pemakai sebaiknya ada umpan balik dari sistem atau message di layar. Harus dibuat sederhana agar mudah dimengerti untuk menentukan langkah selanjutnya. Yang keempat, memberikan pencegahan dan penanganan kesalahan yang sederhana. Sebisa mungkin rancangan sistem dibuat agar pemakai tidak membuat kesalahan. Yang kelima, mendukung pusat kendali internal. Pemakai dapat menguasai sistem dan sistem merespon instruksi-instruksi dari pemakai. Maka tampilan halaman dibuat sederhana dengan menyediakan penyingkat kode dan informasi lain. Tahapan selanjutnya, pengembangan sistem. Pengembangan sistem atau system development dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan, atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sebuah sistem perlu dikembangkan atau diperbaiki ataupun diganti karena beberapa hal.
Yang pertama, terdapat permasalahan yang timbul pada sistem yang lama. Permasalahan yang timbul dapat berupa ketidakberesan atau pertumbuhan dan perubahan organisasi. Yang kedua, untuk meraih kesempatan. Dan yang ketiga, adanya instruksi. Tahapan yang terakhir, pengendalian pengembangan sistem. Pengendalian dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi kemungkinan kesalahan pada waktu pengembangan dan pemeliharaan sistem, serta untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa sistem berbasis teknologi informasi dikembangkan dan dipelihara dengan cara efisien dan melalui proses otorisasi dengan semestinya. Itu pengendalian pengembangan sistem adalah sebagai berikut. Menurut Zuraidah, yang pertama yaitu ada pengembangan sistem harus melibatkan partisipasi pemakai, manajemen, dan auditor. Yang artinya, selama proses pengembangan sistem penting untuk melibatkan berbagai pihak yang terkait. Yang kedua yaitu adanya standar dan pedoman maupun prosedur. Standar dan pedoman dalam pengembangan sistem memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana sistem harus dirancang, dikembangkan, dan diimplementasikan. Yang ketiga yaitu dilaksanakannya pengujian sistem dan konversi dengan cermat. Sebelum sistem digunakan oleh pengguna akhir, pengujian menyeluruh dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik, tidak ada kesalahan kritis, dan sistem dapat diintegrasikan dengan lancar dengan infrastruktur yang sudah ada. Yang keempat yaitu penelaahan setelah pemasangan atau instalasi. Setelah sistem diimplementasikan, perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem tersebut bekerja sesuai harapan, memenuhi tujuan yang diinginkan, dan tidak ada masalah signifikan yang muncul. Dalam mengevaluasi manajemen data, seorang auditor harus tetap memperhatikan pencapaian dari 4 tujuan manajemen, yaitu yang pertama ada shareability. Setiap orang diizinkan untuk mengakses dan menggunakan data yang sama. Yang kedua ada availability. Setiap orang harus dapat mengakses dan menggunakan data kapanpun, dimanapun, dan format yang perusahaan inginkan. Yang ketiga ada evolvability. Data dan definisi data harus dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna. Dan yang keempat ada integrity. Data harus otentik, akurat, serta lengkap. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan mungkin materi yang kurang lengkap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.